Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS mencatatkan laba bersih periode berjalan yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk anjlok 52,14% secara tahunan dari 316,92 juta dolar Amerika di semester 1 2024 menjadi 151,67 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Dikutip data Tarte hingga perdagangan Kamis siang tadi rupiah melemah di 0,16% di level 16.443 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,12% di posisi 16.430 per dolar Amerika. Beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Golden Energy Mines Tbk atau JMS mencatatkan penurunan kinerja keuangan di sepanjang semester pertama di 2025. Perseroan membukukan penurunan laba bersih anjlok 52,14% secara tahunan dan pendapatan turun 16,79% secara tahunan. Dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS mencatatkan laba bersih periode berjalan yang teratribusikan kepada pemilik entitas induk anjlok 52,14% secara tahunan dari 316,92 juta dolar Amerika di semester 1 2024 menjadi 151,67 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Pendapatan usaha perseroan berkurang 16,79% secara tahunan menjadi 1,14 miliar dolar Amerika dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 1,37 miliar dolar Amerika. Penjualan batubara perseroan ke luar negeri koreksi 47,45% secara tahunan ke 482,08 juta dolar Amerika dari sebelumnya 917,35 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Di sisi lain, penjualan batubara di dalam negeri naik 47,24% secara tahunan di 662,34 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 449,85 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Beban pokok penjualan meningkat 1,34% ke 743,33 juta dolar Amerika dibandingkan 733,49 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Di sisi lain, beban usaha turun 6,42% ke 201,18 juta dolar Amerika dibandingkan semester 1 2024 di 214,99 juta dolar Amerika. Hingga akhir semester 1 2025, jumlah aset GEMS tercatat sebesar 1,04 miliar rupiah atau berkurang 16,13% dibandingkan jumlah aset perusahaan di akhir 2024 di 1,24 miliar dolar Amerika. Nilai aset GEMS di semester 1 2025 terdiri atas liabilitas sebesar 441,32 juta dolar Amerika dan ekuitas sebesar 600,57 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa saham JEMS lebih cenderung bergerak fluktuatif. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 9.225 menguat jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di Rp9.200 per saham. 9.20 berbalik ke zona merah tertekan hingga ke 9.150, 10.25 hingga 10.30. Dominan bergerak di zona hijau intraday tertinggi hari ini di 9.250. Di penutupan penguatan lebih ke arah terbatas ke 9.225 dan pembukaan di 9.200. Namun 1 jam jelang penutupan di sore hari ini saham GEMS atau JMS tertekan hingga ke 9.150. Pembukaan sesi kedua 9.200 dan saat ini bergerak flat berada di level yang sama. Kita beralih ke grafis selanjutnya pergerakan saham JEMS dalam 6 bulan terakhir. Ya, di perdagangan awal April, JMS masih diperdagangkan di level 7.800 April tertekan di 7.675. Tekanan terjadi ketika indeks harga saham gabungan mengalami momentum trading halt. Pada waktu itu Mei melesat ke 9.000, 21 Mei bahkan ke 9.575. Juni, Juli dan Agustus masih konsisten bergerak di level 9.000-an. Saham GEMS tidak bergerak kemana-mana. Pembukaan sesi kedua hari ini di 9.200 beberapa menit
jelang penutupan bergerak flat di 9.200. Dalam 6 bulan terakhir, saham GEM sudah menguat hingga ke Rp10.025 per saham. Dari sisi valuasi dengan berbagai indikator yang ada, kita ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya ada di 11,02 kali, PSR-nya di 1,46 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, tepatnya di 5,63 kali dan PCFR-nya di 10,10 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di level 16.400-an per dolar Amerika Serikat, dibayangi penguatan bertahap indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip data Tartea hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,16% di level 16.443 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,12% di posisi 16.430 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Kamis siang menguat ke 98,22, naik dari sehari sebelumnya di 98,14. Sementara dari sisi global pemirsa, indeks dolar Amerika dibayangi data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang melaporkan jumlah lowongan kerja di Juli turun lebih besar dari perkiraan menjadi 7,181 juta. Sementara konsensus ekonom Reuters memperkirakan di 7,378 juta. Dari data ini bisa memperkuat ekspektasi The Fed akan segera melonggarkan kebijakan moneternya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.428 rupiah, euro di 19.111 rupiah, pound sterling di 22.064 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,82 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa, di mana harga emas masih melaju dengan mencatatkan level penutupan dan intraday tertinggi di sepanjang masa. Harga batubara belum mampu naik signifikan dibayangi potensi pelemahan permintaan, sementara harga minyak turun seiring rencana anggota OPEC Plus untuk menaikkan produksi mulai di Oktober mendatang. Harga emas turun mencatatkan rekor tertingginya sepanjang masa dan sudah melesat selama 7 hari beruntun dengan penguatan 5,8%. Rally harga emas didorong sentimen data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang melemah dan memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga The Fed di September. Di Rabu, harga emas dunia naik 0,72% di level 3.558,48 dolar Amerika per troy ounce, level tertinggi sepanjang masa. Harga emas juga mencetak rekor intraday baru di 3.578 dolar Amerika per barel. Di Kamis pagi, harga emas masih menguat 0,002% di 3.558,59 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara menguat tipis dan belum mampu naik signifikan karena adanya potensi pelemahan permintaan sementara pasokan masih tinggi. Harga batu bara thermal global mencapai level terendah 4 tahun akibat surplus pasokan terutama dari China. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di perdagangan Rabu waktu setempat ditutup di posisi 109,85 dolar Amerika per ton atau menguat 0,14%. Penguatan ini menjadi kabar baik setelah harga batu bara melemah 1% di perdagangan hari sebelumnya. Harga minyak mentah dunia merosot di Kamis pagi waktu Asia usai Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan Sekutunya atau OPEC Plus mempertimbangkan peningkatan target produksi di Oktober dalam pertemuan akhir pekan ini. Minyak mentah berjangka Brent turun 0,40% di 67,33 dolar Amerika per barel. Sementara minyak mentah WTI turun 0,44% di 63,69 dolar Amerika per barel. Di sisi lain, para pelaku pasar menunggu data pemerintah mengenai stok minyak mentah Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI tampaknya melanjutkan pelemahan di 1,13% di level 63,25 dolar Amerika per barel.
Nikel melemah di 0,83% di level 15.148 dolar Amerika per metric ton. Emas tampaknya berbalik arah melemah di 1,06%, namun masih bertahan di 3.500-an, tepatnya di 3.597 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO November 2025 menguat di 0,27% di level 4.454 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi MBTM pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.